datang di episode pertama Ngobrol Bareng Podcast. Di episode pertama kali ini, kita bakal ngobrolin tentang self-love. Ya, betul. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang self love, kayaknya kita kenalan dulu kali ya sama teman-teman yang dengerin kita sekarang nih. Iya dong. Betul, biar lebih enak ya ngobrolnya gitu. Langsung aja, halo semuanya, aku Ama. Dan aku Ulfa. Kira-kira self love tuh apa sih? Nah, ini nih. Self-love atau mencintai diri sendiri itu merupakan penerimaan dan penghargaan atas semua hal yang terkait dengan diri kita sendiri, baik secara fisik, pikiran, dan hati oleh diri kita sendiri. Jadi kayak lebih kita nerima diri kita sendiri gitu ya, lebih kayak bersyukur. Ya udahlah, ya udah ini tuh saya gitu, ini tuh aku gitu ya. Tapi nih ada beberapa kasus juga, ada orang-orang yang mungkin dia udah mencintai diri dia banget, udah self love banget, sampai orang-orang terdekat dia nih, teman-teman dia tuh ngerasa kayak ini orang egois banget sih gitu. Ini nih yang salah siapa nih? Dia yang self love, yang terlalu self love, atau emang dia egois gitu. Jadi kira-kira apa sih beda self love sama egois gitu? Apa nih, Pak? Ini mencintai diri sendiri itu berbeda ya teman-teman dengan egois. Oh, beda. Beda dong. Apa tuh bedanya? Ini sering salah pahami sama teman-teman semua. Tadi kan aku udah jelasin, mencintai diri sendiri itu penerimaan dan penghargaan atas semua hal yang terkait dengan diri kita sendiri, baik fisik, pikiran, dan hati. Tapi oleh diri kita sendiri ya gitu. Hal ini tuh penting banget karena tanpa penerimaan dan penghargaan diri, kita akan selalu merasa kayak kurang gitu, merasa gak bersyukur gitu sama diri sendiri. Sehingga kesannya kita merasa tidak adil dengan diri kita gitu. Nah, akibatnya banyak banget tentunya. Bisa mulai dari stres hingga depresi. Gitu. Serem banget ya. Banget. Sampai depresi tuh kayak wah, serem banget sih. Makanya nggak baik. Terus gimana nih? Makanya harus ada bentuk self love yang timbul dari diri kita sendiri gitu. Sedangkan egois kan, egois itu sikap dimana kita hanya mementingkan diri gitu loh, tanpa memikirkan orang lain. Oh, jadi self love itu kita menerima diri kita, tapi tetap kayak kita memperdulikan orang lain gitu ya. Oke. Tadi nih Ulfa sempat bilang-bilang ada ngomong depresi gitu. Ini tuh dampak dari self love. Kalau nggak self love, kalau nggak self love ya. Terus sesuai dari apa yang Ulfa bilang nih, aku ada data dari WHO tahun 2018, ada jumlah kematian akibat bunuh diri di dunia mendekati 800.000 kematian per tahun. Wow, banyak ya. Atau satu kematian setiap 40 detik. Nih, bunuh diri tuh kebanyakan kan karena depresi. Jadi ada satu orang yang mati dalam 40 detik. Bayangin, kayak 40 detik orang mati woy. Kayak wow gitu. Jadi kayaknya kita harus lebih self love ya, mungkin dari sekarang gitu. Kenapa nih? Kenapa kita harus mencintai diri sendiri? Mungkin yang pertama kita merasa lebih bahagia gitu kan. Jadi kayak kita lebih nerima diri kita. Ya udah, aku tuh orangnya ya udah gini gitu ya. Terus apalagi nih mungkin yang kenapa kita harus mencintai diri sendiri? Kenapa nih, Fa? Mungkin itu ya, biar kita lebih bahagia tentunya. Ya, tadi aku udah bilang Pak, gitu. Bahagia. Iya, gimana berarti, sih? Hidup lebih sehat. Iya gak sih? Sehat. Karena kita nggak ngerasa insecure ya, nggak terlalu overthinking nih tentang diri kita sendiri. Terus apa lagi nih? Jadi lebih positif gitu pikirannya, nggak negatif gitu, nggak melulu tentang aduh aku kok gini ya, terus jadi depresi, terus pengen bunuh diri. Itu kan negatif banget ya. Itu makanya harus Terus positif. benar. Terus kita mungkin lebih menikmati hidup, kayak kita ngerasa lebih mensyukuri diri kita, mensyukuri hidup kita yang sekarang gitu, nggak melulu harus ngelihat ke orang gitu ya. Benar. Maka dari itu alasan kenapa kita harus self love teman-teman, kenapa kita harus mencintai diri kita sendiri gitu. Yang pertama tadi kan biar hidup kita lebih bahagia gitu, terus biar hidup lebih sehat tentunya. Kemudian ada hidup kita tuh lebih positif gitu, maksudnya pikiran kita tuh lebih positif lagi gitu. Kalau pikiran positif pasti kan
apapun yang kita lakukan dalam kehidupan itu jadi lebih produktif gitu, ya nggak sih? Iya banget sih, benar. Iya. Terus yang terakhir tadi ada lebih menikmati hidup. Jadi rasa bersyukurnya itu tambah lagi kita gitu. Iya sih, betul. Mungkin kayak orang-orang yang nggak self love tuh kurang bersyukur kali ya. Iya bener, itu pasti mereka nggak bersyukur. Iya sih. Makanya rasa selfnya kurang. Betul. Tadi nih sempet yang hidup lebih sehat karena pandemi, terus di tahun awal-awal 2021 akhir 2020 kan orang-orang nih sekarang lagi hobi sepedaan. Kayak fisiknya sehat, tapi kalau nggak self love, dia rohaninya nggak sehat ya kan. Karena percuma aja sepedaan kalau nggak self love, ya sama aja. Sehatnya tuh cuma 50% doang mungkin. Terus tadi lebih bahagia, betul banget. Jadi kita harus ada improve lah antara 2020 sama 2021. Kayak 2020 kita banyak overthinking, kita banyak nggak bersyukur, kita banyak insecure. Jadi di 2021 kita lebih self love, lebih mencintai diri sendiri, lebih menghargai diri sendiri gitu ya. Ini kayaknya sama nih, sesuai sama kayak hashtag di flyer kita ya. Flyer kita nih buat teman-teman nih, kalau yang belum ngeliat flyer kita, ada nih di IG kita, mungkin teman-teman bisa follow juga. Nama IG-nya konseling22_. Dua-duanya pakai Romawi ya, jadi XXII gitu. Follow ya teman-teman. Nah, betul, follow. Jangan lupa di like. Di flyer itu kita ada hashtag, setiap flyernya kita buat hashtag New Year Better Me. Jadi tahun baru punya diri kita yang lebih baik gitu. Ya walaupun Januari ini udah mau habis, tapi nggak masalah juga gitu, nggak memungkiri kita untuk belajar, kita untuk self love. Bener gitu. banget. Terus apalagi nih yang kita bahas? Gini, terus hal-hal apa aja sih Ma yang perlu kita perhatikan untuk menumbuhkan atau memperkuat rasa self love dalam diri kita sendiri? Itu apa aja? Itu gimana gitu? Ya, ada beberapa aspek nih, ada beberapa hal yang harus kita kuatin dalam diri kita supaya kita lebih self love. Yang pertama ada self awareness. Self awareness ini kesadaran diri sendiri. Jadi kita lebih memahami perasaan dan pikiran kita gitu. Kalau seandainya teman-teman, mungkin Ulfa juga, kalau misalnya lagi ngegebet doi, gebetan nih, ada gebetan, kita pasti berusaha buat mengerti perasaan doi. Tapi pernah nggak sih kepikiran ngertiin perasaan sendiri? Enggak kan? Iya nih, susah bener ya? banget, iya. Yang paling sering gitu, kita merhatiin orang lain tapi nggak merhatiin kita sendiri gitu. Sering Jadi, banget itu terjadi. Iya, sebelum kita ada self love, kita harus self awareness dulu nih teman-teman. Kita memahami perasaan kita, pikiran kita gitu. Terus yang kedua ada self worth atau harga diri. Jadi keyakinan untuk diri sendiri, dan percaya kalau diri kamu tuh berharga, kalau diri kita tuh berharga gitu. Gimana caranya kita menghargai orang lain kalau seandainya kita nggak menghargai diri kita sendiri? Gimana tuh? Gimana Ma? Nah, makanya itu kita harus menghargai diri kita sendiri, Pak. Yang ketiga tuh ada self esteem atau percaya diri. Ini berhubungan dengan pencapaian serta kemampuan yang kamu milikin. Jadi kamu tuh nggak harus melulu ngeliatin orang, aduh dia udah kayak gini, aduh aku insecure banget, dia udah pinter, dia udah cantik, udah kaya, udah nggak jomblo lagi gitu. Itu tuh harus percaya sama potensi kita gitu, kita percaya sama kemampuan kita. Pokoknya kamu tuh bisa kok, sama kayak mereka, sesuai dengan potensi kamu gitu. Terus yang keempat ada self care, perawatan diri. Kamu tuh banyakin me time, mungkin banyakin waktu untuk lebih kayak memanjakan diri gitu. Jadi jangan skincarean terus, mungkin lebih memperhatikan self care-nya gitu. Jangan skincare aja yang diperhatiin ya. Iya, berarti ini harus ada itu ya, kayak self healing gitu. Iya, betul. Bisa juga nih. Terus apalagi nih? Ada beberapa langkah ya kayaknya yang langkah sederhana yang bisa kita mulai sebelum belajar lebih dalam tentang self love. Gimana nih Pak? Ada beberapa langkah yang harus kita pelajarin atau kita mulai sebelum kita lebih dalam terjun ke dalam self love tuh apa gitu. Nah, hal apa yang bisa dimulai lebih dulu? Oke, yang pertama gitu ya. Yang pertama tuh kayaknya kita harus memenuhi kebutuhan diri sendiri dulu dengan baik gitu.
gimana tuh memenuhi kebutuhan diri dengan baik tuh gimana nih contohnya? Nah, menurut Julie Heng, terapis dari Psika Sentral. Hah, bener banget, kok kamu tahu itu? Tahu, tadi soalnya aku baca naskahnya. Pinter banget emang. Terus langkah pertamanya itu untuk memulai bersahabat dengan diri sendiri adalah dengan memperhatikan kebutuhan fisik tentunya, terus kebutuhan rohani, kebutuhan psikis, dan juga kebutuhan mental kita sendiri, mah. Ya, kayak kita udah bahas tadi ya, gitu. Bener. Terus ada yang kedua itu ada ngobrol dengan diri sendiri. Nih biasanya mungkin kita sering kali ya ngobrol sama diri sendiri kayak di dalam kamar gitu, kayak kirain di rame-rame, dikira orang gila dong kita ngobrol sendiri. Kayak di dalam kamar gitu, kayak suasananya udah mendukung banget buat kita ngomong sama diri sendiri. Mungkin itu bisa bisa dipakai buat kita belajar self love gitu, karena kita kayak mengevaluasi diri kita dari pagi tadi sampai malam tuh gimana gitu. Dan ngomong-ngomong nih, ngobrol dengan diri sendiri ini adalah salah satu teknik dalam dunia konseling nih. Iya benar. Self talk ya. Iya benar. Tuh sebenarnya self talk itu bisa kita gunain nggak harus dalam pengawasan terapis atau konselor. Jadi teman-teman bisa mandiri gitu kan? Bisa mandiri. Teman-teman bisa ngobrol sama diri sendiri. Mungkin bisa gunain juga kayak butterfly hug gitu kan, kayak berterima kasih ke diri sendiri, minta maaf sama diri sendiri. Gitu deh, pokoknya ngobrol kayak kita ngobrol sama teman gitu kan. Terus apa lagi nih, Fa? Terus ada lagi tuh dengan berlatih untuk menerima diri sendiri. Mencoba buat menerima apapun yang kita lakukan gitu kan. Apapun itu, pokoknya apapun yang telah kita lakuin selama itu baik buat diri kita, baik untuk orang lain, ya kita harus kayak mencoba menerima gitu. Maksudnya aduh hari ini kamu baik banget, kamu udah nolongin orang kayak gitu, kamu udah baik banget sama diri kamu sendiri, kamu udah mau menerima, kamu tuh aduh kamu baik banget deh sumpah. Gitu, aku bilang aduh kamu cantik banget lupa. Iya betul karena karena nggak, kalau bukan kita ya siapa lagi gitu. Bener kan banget. Yang menghargai diri kita sendiri, menerima diri kita sendiri. Kita jadi tuh memulai dari diri kita sendiri dulu gitu. Pernah ada itu nggak sih, ingat film Story of Kale? Iya kan? Karena bahagia kita tuh ya dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain gitu. Terus selain itu apa lagi nih? Apa nih, Fa? Gini, ada tuh kita mengelilingi diri sendiri dengan orang-orang yang positif tentunya. Teman-teman yang positif gitu ya. Bener banget. Tapi kalau misalnya teman yang toksik gimana nih? Apa dijauhin apa gimana nih? Kalau kita ya mungkin udah berteman lama nih sama dia, udah terlanjur gitu. Udah terlanjur. Iya, udah terjebur. Kan nggak mungkin tiba-tiba kita pergi gitu aja. Pasti mereka nyariin ya. Kenapa anak ini tiba-tiba gini gitu. Jadi mungkin kita bisa untuk nggak selamanya, nggak melulu bareng mereka gitu. Mungkin lebih ada jaraknya gitu ya, lebih mengatur, diselingi gitu. Bisanya juga. kita sering nongkrong terus jadi kayak nongkrongnya dijarangin nih. Lebih ke itu tadi self care aja gitu. Bisa. Aduh. Mungkin ada lagi nih atau udah habis? Masih ada. Masih ada satu lagi. Itu kita harus mengurangi mengkonsumsi berita-berita yang negatif. Kirain mengkonsumsi karbo. Bukan ya? Bukan, kita harus mengurangi mengkonsumsi berita-berita yang negatif gitu. Iya sih, karena kalau kita cuma ngelihat omongan orang mendengar mendengar omongan orang yang negatif atau berita-berita tentang kita yang sebenarnya itu nggak benar atau belum tentu benar, tapi kadang tuh ya jujur ya, aku juga kadang kayak gitu. Mungkin dari orang-orang Ama tuh gini-gini, kadang suka kepikiran gitu, jadi insecure gitu jatuhnya. Dan itu dikurangin ya, harus banget dikurangin. Susah sih tapi makanya kita harus mulai itu perlahan. Kan nggak bisa ya kita tiba-tiba berubah gitu, kan nggak bisa. Harus perlahan gitu, pelan-pelan gitu. Terus tadi ini kita udah ngebahas nih cara gimana kita memulai self love ya kan.
ada dampak buruknya juga nih. Tadi sebentar di awal-awal kita udah disinggung sama Ulfa, dampak buruknya bisa stres dan depresi. Gitu. Tapi mungkin lebih dijelasin lagi nih, Fa, gimana sih dampak buruknya kalau seandainya kita nggak self love gitu. Sebenarnya dampaknya itu nggak gimana ya. Kalau ke stres sama depresi itu kan lebih nggak kompleks gitu ya. Masih kurang diurai lagi. Sebenarnya masih banyak. Yang pertama, kalau kita nggak self love itu nanti kita malah kesannya kayak membenci diri sendiri gitu. Kadang sih ya suka gitu ya orang. Sering banget, malah bukannya kadang lagi. Emang Aku kebanyakan gitu aku sendiri suka gitu nggak ya? Kadang. Pernah yeah. juga kayak gitu. Nah, terus jika kita tidak bisa menerima keadaan diri sendiri, terutama karena kekurangan ya. Kurangan apa tuh? Ya kekurangan dalam diri gitu, nggak bersyukur gitu maksudnya. Nanti kan dapat membawa dampak yang sangat besar tadi, frustasi misal. Tuh. Biasanya rasa frustasi ini tuh timbul diawali dengan rasa marah terhadap diri sendiri gitu. Aduh, kenapa aku begini sih? Kenapa aku gini? Ya karena kurang menerima tadi ya. Maka dari itu. Terus apa lagi nih? Ini belum selesai tahu aku ngomongnya. Oh, belum selesai. Oke, sorry. Sorry guys. Aku terlalu bersemangat, guys. Ini semangat banget nih si Ama. Ayo Nah, lagi. hal ini bisa diselesaikan dengan dialog dengan diri sendiri, dengan self talk tadi mah gitu. Cara dialognya pun juga beda tuh, nggak kayak maksudnya tuh dialognya tuh yang baik-baik, bukan yang buruk-buruk. Tadi kan kita mikirnya yang buruk-buruk gitu ya. Terus nanti mesti aduh, kamu tuh kayak gini, kamu tuh nggak bisa kayak gini. Jadi kamu tuh diubah gitu ya dialognya. Jadi memuji diri gitu. Maksudnya betul, kayak aduh, kamu cantik. Cantik banget. Kamu hari ini tuh berusaha, udah kuat gitu ya. Well done, good job. Pokoknya gitu semuanya, pokoknya memuji baik-baik ya, lebih memuji diri sendiri gitu. Kan tapi memujinya nih yang udah kita kerjain. Iya dong. Oke. Gitu. Lanjut. Terus yang kedua, itu kalau kita nggak mencintai diri sendiri, nanti kita malah terobsesi untuk selalu sempurna gitu. Kan maksudnya gini, kita nggak mencintai diri sendiri, terus kita diomongin kamu nggak bisa gini, terus kamu lihat teman kamu tuh, aduh dia cantik banget, terus aku juga pengen tuh cantik kayak dia, aku harus kayak gitu. Padahal aslinya mah kamu udah cantik, karena kamu termakan omongan teman kamu sendiri, kamu jadi merasa kayak kurang gitu. Padahal mah udah cantik banget. Aduh Ulfa, kamu cantik banget deh, sumpah. Dia seakan-akan dia memuji diri sendiri ya guys di sini. Aduh nggak apa-apa, siapa yang memuji aku diri sendiri selain aku? Bener banget gitu. Terus lanjut nih. Terus yang ketiga, kalau kita nggak self love gitu, nanti mengakibatkan kita terlalu sensitif terhadap kritik. Kayak tadi itu misalnya, lebih mudah gampang tersinggung, gampang kepikiran ya kan. Gitu. Jadi kan nanti malah kita nggak sehat gitu. Iya, betul. Gitu. Terus apa lagi nih? Oh, ada lagi, banyak juga ya. Ada lagi. Kurang satu, ini terakhir ini mah. Oh, terakhir, oke. Ya, kalau udah mau selesai dong. Oh iya, nggak apa-apa, bentar. Satu lagi. Kalau kita nggak self love, nanti kesannya kita malah lebih memprioritaskan untuk menyenangkan orang lain dan malah mengabaikan diri kita sendiri. Sering Gitu tuh. Jadi kayak kita lebih mementingkan orang lain, terus juga kayak lebih apa ya? Akan terkesan lebih baik kalau sayangnya kita nurutin apa kata orang gitu. Kadang kan orang kayak gitu. Jujur aku pernah gitu juga sih. Jadi kayak lebih mentingin orang, dia suka nggak ya kalau aku kayak gini, dia suka nggak ya kalau misalnya aku pakai baju ini, dia suka nggak ya kalau dandanan aku kayak gini. Tapi kita apa ya, diri kita tuh nggak pernah nanya ke diri kita sendiri sebenarnya kamu tuh suka gimana? Kamu tuh suka nggak kalau kamu kayak gini, kamu tuh nyaman nggak kalau kamu kayak gini. Kadang kayak gitu. Berarti emang aku nggak self love ya. Mungkin lebih belajar dari sekarang gitu. Mungkin bareng-bareng teman-teman nih belajar buat self love. Kita belajar sama-sama gitu. Iya, betul. Nah, untuk itu tadi tuh, untuk apa? Untuk mengatasi hal tadi yang bisa kita lakukan adalah dengan belajar untuk berkata tidak. Itu nggak mulu-mulu kita bilang kalau kamu tuh mau nggak nolong aku, padahal maksudnya duit gitu misalnya ya. Duit. Oke. Kenapa duit kamu nih? Kamu umum gitu mah. Pinjam duit kamu, padahal kamu lagi kekurangan, masih kamu tuh punya simpenan tapi untuk hal yang lebih penting gitu. Terus karena teman kamu
mau pinjem nih, Mm-mm. terus aduh gimana ya, pinjemin nggak? Uh-uh. Kalau nggak dipinjemin nanti gimana terlalu memikirkan gitu loh. Jadi kamu pasti bilangnya iya deh, padahal tanpa sadar kamu malah bikin diri kamu sendiri tuh kewalahan gitu. Ya, jadi kayak nyusahin diri sendiri jatuhnya. Bener banget. Dan jadi yang pertama tadi kita kalau misalnya kita nggak self love, kita jadi membenci diri sendiri. Terus yang kedua tadi apa? Terobsesi untuk selalu sempurna, untuk perfeksionis. Itu kan nggak baik juga, karena kesempurnaan. Perfeksionis apa nih? Untuk perfeksionis tadi, untuk aduh padahal aku udah cantik nih, karena omongan orang yang bilang lebih cantik terlihat dia perfect, bukan perfeksionis. Beda dong. Beda dong. Iya. Beda dong. Salah dong aku. Sorry. Terus yang ketiga, terlalu sensitif terhadap kritik. Ya, yang tadi ya gampang tersinggung, jadi gampang kepikiran. Terus yang keempat, lebih menyenangkan orang lain sehingga mengabaikan diri sendiri. Okay. Itu tadi. Jadi itu teman-teman, kalau dampaknya kalau kita nggak self love gitu. Jadi kayak banyak dampak yang negatif bakal kita dapetin, bakal kita terima kalau misalnya kita nggak self love. Dan sangat disayangkan banget kan, udah 2021 kita masih aja nggak self love tuh, kayak wah kita ketinggalan banget nih sama orang-orang yang bisa menerima diri mereka seutuhnya tanpa harus melihat validasi dari orang, tanpa harus ngikutin orang-orang, gimana maunya orang gitu. Jadi kayak kenapa kita harus mencari kebahagiaan yang bukan harusnya kita dapetin gitu. Jadi kayak kita mencari hal yang belum tentu kita dapetin, padahal kebahagiaan itu udah ada di diri kita gitu kan. Iya. Aku sok bijak banget ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Terus jadi untuk mencoba self love, yang pertama tadi mungkin kalau seandainya memenuhi kebutuhan diri sendiri itu susah untuk kita lakuin sekarang, untuk yang dekat-dekat gini gitu, mungkin teman-teman bisa ngobrol sama diri sendiri tadi gitu kan, menerapkan salah satu teknik konseling yaitu self talk, dimana kita mencoba buat memahami diri kita, menerima diri kita di hari ini, terus juga mungkin menerapkan reward untuk diri sendiri gitu. Kalau misalnya kita udah melakukan hal yang baik, melakukan hal yang lebih positif dari hari-hari sebelumnya, kita reward diri nih, misal kita ngedrakor gitu ya, meluangkan waktu untuk me time lah gitu. Lama banget. Iya, atau kita makan enak gitu deh. Kalau ini aku banget nih. Makan tuh Ulfa ya. Terus dari self talk itu kita bisa lebih memahami diri kita juga, kita bisa memahami apa mau kita gitu kan. Jadi buat teman-teman sekarang mencoba untuk self love dari sekarang. Kita belajar sama-sama sama kita. Sama-sama belajar karena kita berdua juga mungkin kurang self love juga ini sebenarnya. Terus ini kita bakal post di YouTube ya pada malam minggu kan. Malam minggu. Jadi pas banget nih dengerin ini sambil malam mingguan. Kalau yang jomblo-jomblo, buat yang pacaran juga nggak apa-apa nih dengerin ini bareng pacar. Bener banget. Iya kan? Aku sih dengerin sama siapa? Oke. Buat teman-teman, makasih banget udah meluangkan waktu mendengarkan obrolan kita nih. Yang mungkin kesannya nggak jelas, gaje banget gitu, nggak cringe gitu. Tapi ya semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan tadi, aku sama Ulfa. Semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman tentang self love ini gitu kan. Jangan lupa belajar terus untuk self love, menghargai diri sendiri, menerima diri sendiri. Terus apalagi nih, Fa? Oke, apa nih yang mau kamu sampein sebelum tutup gitu? Aduh, yang aku mau sampein tuh udah kamu sampein semua, Ma. Masa? Jadi udah habis di nggak ada lagi yang bisa aku sampein. Gitu. Apa nih pesan buat mereka supaya mereka self love gitu, kayak kita juga lah gitu. Jadi teman-teman, pokoknya biar kita self love, yang pertama ya tentu kita harus bersyukur ya. Pokoknya yang paling penting bersyukur gitulah. Karena Allah mencintai hamba-hambanya yang bersyukur. Inget tuh. Ustazah Ulfa sudah berbicara, guys. Itu guys pesanku. Ya udah, makasih lagi nih buat teman-teman yang udah meluangkan waktu. Makasih banget pokoknya. Malam minggu dengerin podcast kita, podcast pertama kita. Jangan lupa podcastnya di-share ke teman-teman yang lain juga supaya ngedengerin. Jangan lupa di-like, subscribe juga nih.
komen juga penting. Komen juga. Gimana nih setelah mendengarkan podcast ini? Apa pusing apa gimana? Kita butuh respon masukan ya dari kalian semua. Betul. Mungkin itu aja ya kali ya. Oke. Selamat malam teman-teman. Bye.